Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah adalah besar. Dan sesungguhnya segala sesuatu memang berkaitan dengan Allah karena dialah Al-Khaliq yang Maha menciptakan. Lalu apa yang akan kita bicarakan kali ini? Masjid. Rumah Allah. Masya Allah. Masjid, rumah Allah yang sering kita jumpai, bahkan sering kita lewati, apalagi di negara kita. Banyak sekali masjid, banyak sekali masjid. Baik, inilah yang akan menjadi obrolan kita kali ini dalam Risalah Hati bersama saya, Reza. Masjid berasal dari kata sajadah atau sujud yang artinya patuh dan tunduk. Namun secara istilah, masjid memiliki makna sebuah bangunan yang didirikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya kita memakmurkan masjid. Berhenti sejenak dari padatnya aktivitas sebagai bentuk kepatuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah di masjid. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari 250 juta penduduknya, 85% beragama Islam. Tentu saja, banyak terdapat masjid di setiap daerah untuk menampung beragam kegiatan keagamaan. Beragam masjid dibangun, mulai dari yang sederhana hingga mewah. Ironisnya, banyak masjid berdiri namun sedikit jamaahnya. Saat azan berkumandang, masyarakat sekitar tetap sibuk dengan aktivitasnya. Kewajiban untuk sholat berjamaah pun ditinggalkan. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Setiap muslim, khususnya laki-laki, wajib memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berbagai ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merahmati orang-orang yang memakmurkan masjid sebagai orang-orang mukmin. Sebagaimana seorang manusia ketika dia berkunjung ke salah satu rumah rekannya atau kepada siapapun, maka posisi dia adalah tamu. Dan seorang pemilik rumah biasanya akan memuliakan tamunya, menyajikan makanan, minuman, memberi sambutan hangat, dan mempersilahkan untuk masuk. Begitu dengan Allah. Masjid adalah rumah Allah. Maka siapa saja yang berkunjung ke masjid, maka dia pada hakikatnya berkunjung ke rumah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, akan menyambut dia, memberikan hidangan-hidangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyambut dia, memuliakan dia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beruntunglah kita lahir di negara ini, Republik Indonesia, mayoritas muslim, bahkan sangat mudah kita menjumpai masjid. Hampir di setiap daerah, setiap kota terdapat banyak masjid. Banyak sekali masjid. Maka seharusnya kita bersyukur dengan banyaknya masjid, sehingga kita dapat bertamu ke rumah Allah kapanpun, dimanapun, setiap saat, setiap suasana keadaan. Masjid bisa menjadi persinggahan, bisa menjadi tempat untuk menenangkan diri, selain tentunya menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya melakukan salat fardu 5 kali dalam sehari. Dan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW
terutama untuk seorang pria atau laki-laki. Bahkan beberapa hadis yang pernah saya dengar daripada alim ulama, begitu keras Rasulullah SAW menganjurkan agar setiap laki-laki muslim dia menunaikan ibadah salat fardunya di masjid. Di mana azan dikumandangkan di masjid. Ketika azan dikumandangkan di awal waktu dan berjamaah di belakang imam. Kemuliaan besar bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman. Menjadi tamu Allah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang masuk ke dalam masjid, dia akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempatnya para malaikat. Makhluk yang taat, yang tidak punya hawa nafsu, cenderung jauh daripada perbuatan maksiat. Sehingga siapapun yang masuk ke dalam masjid, dia akan merasakan sakinah di dalam hatinya. Dia akan merasakan tenang, minimal sifat-sifat taat malaikat akan menempel dalam dirinya. Lalu, seperti apakah masjid? Apakah bangunan yang berbentuk kubah, atau bangunan yang mewah, atau bangunan yang teduh, full AC, dan lain sebagainya? Ulama menyampaikan bahwa masjid yang dikehendaki adalah satu bangunan yang diniatkan untuk dibangun sebagai tempat ibadah orang Islam, sebagai masjid, dan di situ hidup amal masjid sebagaimana hidupnya amal masjid di masjidnya Rasulullah SAW, yaitu Masjid Nabawi. Amal-amal masjid hidup, dakwah ilallah, ibadah zikir, ta'lim wa ta'lum, khidmat, pelayanan kepada umat, masyarakat setempat, sekeliling masjid. Inilah yang disebut dengan masjid. Apabila satu bangunan masjid hidup amal agama, hidup sebagaimana amalan Masjid Nabawi, maka masjid seperti inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masjid yang bisa membawakan sakinah kepada umat Islam, orang yang memasukinya. Sedangkan sebuah masjid mewah, luar biasa, nyaman, tapi tidak ada amal agama di dalamnya, tidak ada amal masjid di dalamnya, hanyalah sebuah bangunan masjid. Siapa yang masuk ke dalamnya tidak akan menemukan sajian-sajian daripada Allah Subhanahu wa taala, suguhan-suguhan, ketika masjid itu tidak dimakmurkan atau tidak dihidupkan amal masjid. Maka Nabi mengajarkan ketika datang seorang tamu, maka kita wajib menjamunya 3 hari 3 malam. Di zaman Rasulullah SAW, di samping berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam. Sama halnya di masa para sahabat Rasulullah dan generasi setelahnya. Hingga kini masjid masih berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan menimba ilmu agama. Karena itulah masjid adalah tempat yang tepat untuk meningkatkan ilmu, amal, dan ukhuwah umat Islam. Selain untuk tempat ibadah dan menuntut ilmu, masjid juga sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, karena masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah. Di masjidlah dakwah dan kebudayaan Islam dikaji, dilaksanakan, dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, masjid pun sebagai pusat kaderisasi umat. Disinilah muncul pemimpin-pemimpin yang berjuang menegakkan Islam secara istiqomah. Dahulu zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi memancarkan hidayah ke seluruh alam. Seperti apa Masjid Nabawi? Ulama sering menceritakan
bahwa Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW ketika itu masjid yang sangat sederhana sekali. Masjid yang dibangun daripada tiang-tiang kurma, tiang-tiang pohon kurma. Masjid yang atapnya pelepah kurma. Masjid yang sangat sederhana, sangat sederhana. Tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa dari masjid yang sangat sederhana ini Islam berjaya ketika itu? Bahkan Masjid Nabawi dapat menjadi satu atau sebuah masjid yang memancarkan nur hidayah ke seluruh alam. Inilah yang akan kita cari tahu. Saya sering bertanya kepada alim ulama, apa yang membuat Masjid Nabawi istimewa? Masjid Nabawi ketika zaman Rasulullah SAW. Ketika itu di Masjid Nabawi, Rasulullah SAW menjadikannya sebagai pusat kegiatan. Tidak hanya untuk ibadah yang wajib, tapi ibadah yang sunnah juga. Segala sesuatu dilakukan di Masjid Nabawi. Dari mulai dakwah ilallah, ibadah zikir, ta'lim wa ta'allum, khidmah, pelayanan kepada masyarakat. Segala sesuatu dibicarakan di masjid. Masjid hidup musyawarah. Masjid hidup ta'lim. Bahkan ketika itu, yang pernah saya dengar di Masjid Nabawi, ketika orang memasuki Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW, maka dia dapat memilih di mana dia akan duduk. Apakah dia akan duduk di majelis zikir? Apakah dia akan duduk di halaqah Quran? Apakah dia akan duduk di muzakarah, pentingnya iman? Begitu banyak majelis di Masjid Nabawi ketika itu. Saking sibuknya di masjid. Dan Masjid Nabawi adalah masjid yang hidup amal 24 jam. Ironis memang, di zaman kita saat ini, begitu banyak masjid, saking mewahnya ini masjid, bahkan terkadang lebih mementingkan kemewahan masjidnya itu sendiri, daripada menghidupkan atau memakmurkan itu masjid. Saking mewahnya ini masjid sehingga dikhawatirkan maling takut masuk, mencuri sound di masjid, perhiasan-perhiasan di masjid, dan lain sebagainya. Sehingga suatu ketika seorang muslim, dia hendak beribadah, untuk masuk ke masjid, masjidnya terkunci. Dikatakan belum waktu sholat fardu. Sangat disayangkan sekali. Padahal seharusnya sebuah masjid dibangun mengikuti masjid yang paling sempurna. Tidak lain adalah Masjid Nabawi di zaman Nabi Muhammad SAW. Hidup 24 jam. Ada istiqbal, penerima tamu. Siapapun datang disambut dengan baik, disuguhi dengan baik. Maka Nabi mengajarkan ketika datang seorang tamu, maka kita wajib menjamunya 3 hari 3 malam. Ini tamu kalau datang ke rumah kita, apalagi tamu yang datang ke rumah Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa di masjid sediakan penerima tamu, penyambut. Ada ahli sufah, Masya Allah. Lalu ketika tamu Allah ini datang, dipersilakan masuk dengan terlebih dahulu bersuci. Di dalam masjid sudah tersedia jamuan-jamuan daripada Allah SWT. Halaqah Quran, halaqah zikir, halaqah ta'lim, halaqah muzakarah iman, dan lain sebagainya. Sehingga masjid berfungsi sebagaimana masjid yang dicontohkan Rasulullah SAW. Apabila masjid telah bisa sampai ke dalam fungsi yang sebenarnya sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, maka ini masjid akan menjadi satu tempat yang memancarkan cahaya, memancarkan hidayah.
menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, menarik ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang datang ke masjid tersebut, dan untuk orang-orang atau rumah-rumah atau lingkungan yang ada di sekeliling masjid tersebut. Ajib, subhanallah. Semoga Allah beri kita faham. Apabila kita melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, membicarakan bisnis di dalam masjid, maka kita harus mendoakannya agar bisnisnya supaya bangkrut. Menjadi orang yang selalu berupaya memakmurkan masjid adalah perbuatan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, Rasulullah tak hanya memerintahkan mendirikan masjid, namun juga memakmurkan dan merawat masjid. Memakmurkan masjid juga berarti memelihara, meramaikan, dan menghidupkan masjid. Sebuah masjid tak bisa dikatakan makmur jika masjid itu tak terpelihara atau bahkan jarang dikunjungi serta tak ada kegiatan apapun selain dipakai sholat Jumat saja. Namun ternyata, yang dinyatakan pemakmur masjid bukanlah orang yang mendirikannya. Meski mendirikan masjid mendapat pahala yang layak dari Allah, memakmurkan masjid bukanlah orang-orang yang tercatat sebagai pengurus masjid. Merekalah orang-orang yang mau dan mampu bertakwa dalam beragam aktivitas yang terfokus di masjid. Tak heran, barang siapa yang memakmurkan masjid, niscaya Allah akan memberi pahala yang agung. Tak tanggung-tanggung, segala dosa dan kesalahannya akan dihapuskan. Begitulah adanya sebuah masjid. Dia berbeda daripada bangunan-bangunan yang lain. Siapa saja yang memasukinya, maka dia harus mensucikan diri terlebih dahulu dengan berwudu, bebas daripada najis, daripada kotoran. Lalu ketika memasukinya, maka dia diharuskan melepas alas kakinya. Dan ketika memasuki masjid, dia pun diharuskan untuk beradab. Begitu banyak bagaimana adab-adab masjid diajarkan oleh para guru kita, para alim ulama kita. Kita tidak diperbolehkan membuat perkara-perkara yang sia-sia di dalam masjid. Termasuk kita tidak boleh berbisnis di dalam masjid, berdagang, membicarakan keuntungan. Bahkan dikatakan apabila kita melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, membicarakan bisnis di dalam masjid, maka kita harus mendoakannya agar bisnisnya supaya bangkrut, gagah total. Inilah adab masjid. Siapa saja yang memasukinya adalah tamu Allah, dia harus beradab di hadapan Allah SWT, di hadapan rumah Allah SWT. Begitulah kemuliaan masjid. Sehingga seharusnya masjid dibentuk, dibangun, dan dihidupkan sebagaimana Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada akhirnya dari masjid inilah kita akan belajar segala sesuatu tentang Islam, hidup di dalam Islam, dan mendapatkan kejayaan di dalam Islam. Apabila masjid hidup, dibangun, dihidupkan dan dijalankan sebagaimana contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua orang akan merasakan manfaat daripada masjid. Sekeliling orang yang ada di sekitar masjid akan merasakan manfaat daripada adanya masjid. Seharusnya negara kita, Republik Indonesia, bisa berjaya dan sukses di hadapan negara-negara yang lain apabila seluruh masjid yang ada di Indonesia hidup amal masjid sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nusratullah, pertolongan Allah akan datang apabila semua masjid ini hidup. Semoga Allah memberikan kita kepahaman agar bagaimana masjid-masjid yang ada di sekitar kita makmur. Bagaimana sholat subuh di masjid-masjid kita layaknya sholat Jumat. Ajib. Sholat zuhur layaknya sholat Jumat. Sholat asar layaknya sholat Jumat. Penuh sesak oleh orang yang berlomba-lomba memakmurkan masjid. Majelis di mana-mana, majelis zikir, majelis ta'lim, halaqah Quran, muzakarah iman yakin,
dan lain sebagainya. Hidup 24 jam. Jemaah-jemaah dikirim. Jemaah-jemaah dakwah dikirim. Jemaah-jemaah dari luar datang. Hidup 24 jam. Subhanallah. Semoga Allah bantu kita. Semoga Allah berikan kita kepahaman. Akhirnya kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan berusaha untuk menyempurnakan setiap perintah Allah, termasuk memuliakan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan, sertakan nama saya dalam doa-doa Anda. Semoga kita semua diberikan kefahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimatikan dalam iman dan yakin yang sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayy ya Qayyum ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Hamba bukan siapa-siapa ya Allah. Hamba tidak bisa apa-apa ya Allah. Hamba tidak tahu apa-apa ya Allah. Hamba tahu karena Engkau beritahu ya Allah. Hamba faham karena Engkau beri faham ya Allah. Hamba dapat hidayah karena Engkau beri hidayah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kefahaman ya Allah. Berikanlah kami kekuatan dan kemudahan ya Allah untuk menghidupkan amal masjid ya Allah. Untuk memakmurkan masjid rumah-rumahmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami hidayah ya Allah. Berilah umat muslim di dunia ini hidayah ya Allah. Supaya bagaimana ya Allah, masjid-masjid yang ada di seluruh alam ini makmur ya Allah. Hidup amal agama 24 jam sebagaimana Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Ya Arhamar Rahimin, tolong dan bantulah kami ya Allah. Kami lemah tanpa pertolonganmu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri obrolan kita kali ini. Jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam Risalah Hati bersama saya Raisa Reza. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.